Wow, beredar video tentang masalah tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ternyata sampai mancanegara. Ini menunjukkan bukti bahwasanya apa yang telah ditemukan dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak main-main. Ini adalah suatu ilmu ilmiah yang memang banyak kalangan ingin mengetahui kebenaran yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dan kali ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama agar kita tidak gagal paham tentang adanya video ini membahas tentang tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mana dari golongan kaum Ba'alawi yang sampai saat ini tidak menerimakan tentang kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kali ini marilah kita simak video tentang pembahasan diskusi nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Baidillah Tamam berikut ini. Dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengucapkan selamat. Memang kian hari tesis Kiai Imad makin meroket saja, bertambah kepada justru bertambah Mas Lutfi Bahtiar memiliki daya sahwat yang luar biasa. Kemarin 2 bulan yang lalu kemarin juga sudah saya dalam kesempatan ini tentu saya ingin mengucapkan selamat sudah disidangkan. Memang tesis dengan nilai tesis Kiai Imad makin tesis Kiai Imad bertambah tahun diuji oleh para dewan pakar yang luar biasa, memiliki daya sahwat yang luar biasa. Prestasi kebenaran yang sedang mencari jalan yang sendiri kemarin juga sudah sehingga bisa masuk lorong-lorong antropologis dan sudah disidangkan sosiologis. Tesis dengan nilai sampai menembus Jepang tesis Kiai Imad luar biasa ini, dan itu diuji oleh para dewan pakar yang luar biasa. Ini berita yang hangat jadi untuk merupakan muhibin dan hadaib juga tentang Kiai Imad kebenaran yang sedang mencari jalannya sendiri, mengagetkan kita semuanya, sekaligus membahagiakan lorong antropologis dan lorong dalam sosiologis. Perbincangan tema ini saya ingin bisa membahas dari 3 sisi sekarang ini luar biasa dari sisi perspektif kosmologis dan masyarakat Jepang. Mungkin ini berita yang hangat untuk perspektif para kosmologis dan masyarakat juga tentang Kiai Imad sampai ke Jepang ini. Jepang yang kedua saya akan membahas muhibin dan hadaib juga tentang Kiai Imad sampai ke Jepang ini. Baik di Indonesia maupun di Jepang, mengagetkan kita semuanya. Meskipun sekaligus membahagiakan berbeda. Kalau di Jepang itu kan NO-nya tadi perbincangan tema ini saya ingin cenderung lebih membahas dari 3 sisi. Kalau di Indonesia dari sisi awal-awalnya memang kosmologis masyarakat sama-sama berbasis kosmologis yang sangat kuat. Perspektif kosmologis. Tetapi kalau di Indonesia ini kalau saya politik Indonesia ada nuansa-nuansa FPI-nya sekarang ini di NU. Mengapa? NU, tapi itu bagian baik di Indonesia maupun di Jepang proses dialektika menurut saya, meskipun karena NU di Indonesia ini memang berbeda. Kalau di Jepang itu kan NU-nya perkembangan pemikiran sudah disinggung tradisionalis, liberalis. Kalau di Indonesia NU-nya itu awal-awalnya memang konservatif, sama-sama berbasis kosmologis yang sangat kuat. Di sana juga, tetapi kalau di Indonesia ini kalau saya boleh kritik di kategori mana saya kesulitan. Ada nuansa-nuansa karena yang saya kenal itu masih identik dengan preman, makanya saya kesulitan memasukkan dalam istilah dari tradisionalis dialektika menurut saya Mas. Karena NU di Indonesia yang ketiga nanti saya akan membahas tentang perkembangan pemikiran baik dari yang pertama tradisionalis, liberalis, modernis, perspektif masyarakat Jepang dengan masyarakat Nusantara itu sama dalam konteks kosmologis. Artinya di sana juga dalam perspektif kealaman mau saya sebut semestaan itu perspektif kosmologis mana saya kesulitan masyarakat Jepang dengan karena yang saya kenal itu FPI masih identik dengan preman, makanya saya kesulitan cara pandang orang apakah tradisionalis atau memahami itu kesulitan saya Mas. Itu sama dengan yang ketiga nanti saya akan membahas tentang diskursus antara memahami gunung, pohon, yang pertama, laut, yang kesemuanya itu merupakan perspektif masyarakat Jepang dengan masyarakat Nusantara itu sama dalam konteks kosmologis eksploitatif. Artinya tapi subjek yang sama-sama memiliki peran kesemestaan itu orang Jepang sangat masyarakat Jepang dengan masyarakat Nusantara sama pengetahuan. Tadi sempat disebutkan cara pandang orang Jawa mengatakan jangan tebang pohon itu sama dengan cara pandang orang itu sebenarnya dalam perspektif kenusantara memahami kosmologi sebenarnya. Yang kesemuanya itu kalau merupakan
ditampilkan perspektif kebudayaan itu untuk orang zaman sekarang dikira itu animisme, tapi subjek yang sama-sama memiliki peran. Sebenarnya tidak salah orang Jepang mengatakan jangan tebang pohon itu menghayati, dan itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Mengapa saya katakan tidak salah? Kalau dulu orang Jawa ada alasan mengatakan jangan tebang pohon misalnya itu, nanti penunggunya tebang pohon itu sebenarnya salah satu pohon perspektif kebudayaan memproduksi memahami kosmologi sebenarnya kan sama. Cuman orang zaman dulu perspektifnya di kebudayaan ditampilkan, orang sekarang perspektifnya itu untuk orang zaman sekarang dikira itu yang mengaitkan ke sini. Padahal yang menjadi problem itu kan ketika tidak salah kelompok yang mengatakan jangan tebang pohon itu nanti menganggap itu sebagai bentuk kepercayaan animisme. Mengapa saya katakan tidak salah? Itu proses dialektika kealaman sebenarnya. Ternyata ada alasan saintifiknya. Misalnya jangan tebang orang Jepang itu berdialog dengan unsur-unsur kealaman kayak berdialog antar teman, antar manusia itu biasa, seperti orang Nusantara sebenarnya berbicara dengan keris misalnya. Nanti siang Pak, saya sebelum datang di Mas Yusuf itu pincang saya kaki saya, Mas Lutfi, betul-betul pincang saya, nggak bisa jalan. Beberapa bulan yang lalu begitu saya nyampe rumah Mas Yusuf, diajak ke belakang, ditunjukkan keris dengan berbagai nama dan keunikan masing-masing. Jarak 15 menit itu kaki saya sembuh Mas, nggak pincang. Ini real ini. Ini real. Ini saya nggak memetologikan. Menurut saya ini bagian daripada proses dialektis. Mungkin karena semangat saya ada chemistry secara kealaman yang yang di sana ada nuansa jiwa sebenarnya. Yang bisa itu kita dialektikakan. Kosmologi itu paham yang dan itu dalam ini bukan jalur Ba'alwi yang halu-halu bukan. Ini real saya rasa tradisi. Komentar netizen seperti itu tentang Kiai Imad sudah ini Kiai Imad terungkap, Imaduddin Rongkat, Al-Kaburi ya. Mungkin Anda melihat komentar-komentar netizen seperti itu tentang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, selama ini Kiai Imad merasa dirinya di framing teman-teman ya. Bahkan Kiai Imad mengatakan siap untuk berdiskusi asalkan dilakukan di tempat akademik, artinya di kampus, dan harus ada juri dalam tanda petik, dalam hal ini adalah doktor, profesor yang mesti berkompeten dalam bidangnya, yang menyambung atau memiliki kaitan dengan kajian ini harus dihadirkan tanpa perlu kemudian ada cheerleaders yang harus hadir ya. Dan setelah kita melihat bagaimana Ki Ubaidillah Tamam dalam video tadi yang baru saja kita saksikan, yang baru saja kita lihat, bagaimana beliau memberikan analisa bahwa kajian Kiai Imad ini semakin meluas. Relasi Imad ini dalam tanda petik adalah kajiannya ini semakin meluas, jangkauannya semakin meluas, semakin melebar. Jadi orang sekarang sudah bisa membaca mana yang benar-benar memberikan bantahan, mana yang hanya sekadar framing. Coba pernahkah ketika Kiai Imad mendapatkan satu bantahan di mana bantahan itu yang bisa merungkatkan tesis Kiai Imad dan Kiai Imad diam? Pernah tidak? Saya tanya serius ini, pernah tidak? Coba Anda simak itu website Nahdlatul Ulum, simak itu RMINU Banten, betapa rajin Kiai Imad ya, belakangan, bukan sekarang-sekarang ya, dulu-dulu ya. Di rumah itu kalau bisa itu ada pepohonan. Upayakan pagi hari ini yang kita lakukan, nyiram bunga atau jalan-jalan di sebuah taman atau yang penuh rindang pohon, itu ternyata ada suasana yang luar biasa, suasana dialektika kealaman yang sangat menyegarkan, baik perspektif fisik kita maupun perspektif psikologis kita. Nah, itu sebenarnya kan dialektika kealaman atau dialektika kosmologis yang orang seolah-olah itu dituduh sebagai bentuk animisme. Sebenarnya animisme yang dibayangkan oleh orang-orang tertentu itu sebenarnya terlalu destruktif. Nah, proses dialektika kosmologi orang Jepang dengan orang Indonesia itu sebenarnya tidak dalam konteks pengertian animisme yang destruktif sebenarnya. Nah, makanya orang Jepang itu sangat cocok dengan orang Nusantara. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa harus NO? Karena NU itu kan punya ajaran yang menarik. Mengapa? NU itu paling fasih
menghayati hadis Nabi yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Di situ ada tag liutammima, untuk menyempurnakan. Artinya menyempurnakan itu apa? Nabi sebenarnya secara filosofis, antropologis, itu memberikan pembelajaran kepada umat yang luar biasa bahwa di setiap kawasan itu ada keutamaan-keutamaan yang disebut local wisdom, kearifan lokal. Nah, keutamaan-keutamaan itu jangan dihapus kayak, mohon maaf, kayak model Wahabi. Karena kalau itu dihapus, sama halnya merusak namanya. Nah, makanya tugas orang Islam untuk menyempurnakan. Artinya apa? Jangan menghapus kearifan lokal, tapi lakukan secara dialektis dengan kearifan lokal. Kalau ada yang kurang, sempurnakan. Kalau ada kelebihan, gunakan. Itu filosofi makna liutamima. Tapi ini sebenarnya sangat menarik. Makanya orang-orang NU itu perspektifnya perspektif menyempurnakan kearifan lokal. Liutamima itu sebenarnya menyempurnakan, bukan mengganti. Makanya perguruan tinggi Wahabi di Jepang itu nggak bisa berkembang. Karena apa? Ideologi dikembangkan melalui proses otoritas, itu nggak akan berkembang. Berbeda ketika ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama katakan itu, mengapa berkembang di Jepang? Karena ideologi ditanam melalui proses kebudayaan, sehingga menarik. Proses kebudayaannya pun proses kebudayaan yang memang sangat dialektis secara kosmologis dalam suasana kawasan dimanapun. Itu. Jadi kata liutamima itu sebenarnya untuk menyempurnakan, bukan untuk menghapus kebudayaan. Itulah menariknya kalau kita bertahan dengan perspektif rahasia liutamima dalam konteks dialektika membangun transformasi kebudayaan. Nah, mengapa harus Kiai Imad? Saya itu tadi sempat disinggung dalam klasifikasi intelektual kita. Saya melakukan penelitian sekarang ini Mas Yusuf tentang Kiai Imad. Mungkin 6 atau 5 bulan ke depan akan saya bedah, bikin tambah panas atau bikin tambah memberikan resolusi, saya nggak tahu. Saya menemukan satu simpulan sementara, Kiai Imad itu pasca Gus Dur yang mendekati model tradisionalis transformatif Gus Dur itu Kiai Said Akil Siraj dan Kiai Imad. Dan Kiai Imad ini betul-betul memiliki perspektif normatif dari kekuatan literal maupun kekuatan filtrasi maupun kekuatan literasi. Itu Kiai Imad sangat kuat. Kekuatan aturos maupun kekuatan daya saring perspektif indigenous Kiai Imad itu sangat kuat. Dan perspektif literasi maupun filtrasi Kiai Imad itu dikembangkan dalam proses transformasi untuk membebaskan dan mencerahkan umat. Ini kehebatan Kiai Imad. Ini saya melihat secara akademik, bukan secara fanatik, bukan. Karena ada alasan rasional. Jadi memang saya kemarin itu pernah membayangkan kapan menemukan pengganti Gus Dur yang transformatif dan betul-betul komitmen terhadap tradisi. Ternyata setelah saya melakukan penelitian, itu selain ada pada sosok Profesor Dr. Said Akil Siraj, itu juga saya temukan pada sosok Kiai Imad. Makanya tidak salah ketika masyarakat Jepang dengan fenomena diskursus nasab, itu yang dilirik Kiai Imad. Bukan dalam tanda kutip justru mereka yang keluar masuk secara struktural, katakan begitu. Mungkin Mas Soleh dan Mas Yusuf bisa memahami dan Mas Lutfi bisa memahami maksud saya. Biar sedikit lembut maksud saya. Iya, jadi jangan terlalu vulgar lah, jangan terlalu vulgar itu kalau podcast. Jadi simpulan saya ini Mas Yusuf, wajar kalau Jepang, bahkan tidak hanya di Jepang, di beberapa negara kawasan termasuk Dr. Ribut juga pernah mengatakan di Sudan, Kiai Imad itu memiliki daya tarik sendiri. Karena mengapa? Karena Kiai Imad mampu membangun keberlangsungan proses dialektika kosmologis yang saya sebutkan tadi, juga mampu membangun kesinambungan, continuous improvement, proses dialektika tentang kearifan lokal, local wisdom.
Dan ini semuanya adalah hasanah di Nahdlatul Ulama sebenarnya. Meskipun sebenarnya akhir-akhir ini kita temukan beberapa orang yang dalam tanda kutip aktivis NU, tetapi polanya pola FPI. Tapi nggak lama, insya Allah semuanya akan kembali pada tradisi Nahdlatul Ulama yang sangat rapi. Terima kasih Mas. Nah, itulah diskusi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam, yang mana sangat menurut kita adalah suatu kebenaran yang harus memang ditegakkan. Karena selama ini apa yang telah dikaji dan diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah real, dengan bukti-bukti data yang valid. Bahkan mancanegara pun mengakui, mengkaji, memberikan nilai positif terhadap apa yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Namun berbeda dengan kalangan kaum Ba'alawi serta para muhibbinnya, yang mana framing-framing yang telah ditunjukkan kepada Kiai Haji Imaduddin tentang kebodohan, tentang kesesatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, itu tergantung dari teman-teman sendiri bagaimana menyikapi tentang polemik nasab yang beredar di negara kita tercinta ini. Oleh sebab itu, jadikanlah apa yang telah kita lihat dalam video ini menjadikan ilmu pembelajaran, membuka akal pikiran kita agar kita semakin waras dan semakin dewasa untuk menyikapi suatu perbedaan. Namun jadikan perbedaan itu menjadikan wawasan kepada diri kita untuk kedepannya, agar kita tidak terbodohi oleh orang-orang yang ingin merusak regenerasi tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih, jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.